Nah, oh gede nih dah nih. Tuh. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Tapi bohong. Perkenalkan, nama saya Daniel Fajarai, NIM 1001421222120 dari Prodi Ilmu Politik kelas C semester 4. Di sini saya bervideo untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Komunikasi Politik dengan dosen pengampu Bapak Khairul Umam. Ada 3 topik utama yang saya ambil. Yang pertama adalah marketing politik dan juga personal branding. Marketing politik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, inklusif, dan juga terorganisir. Biasanya seorang kandidat akan membentuk suatu tim yang akan disebar di beberapa daerah. Tim ini nantinya akan diberikan tugas untuk memberikan makna politik terhadap masyarakat yang masih apatis dan juga membangun citra diri kandidat yang mereka dukung, sehingga masyarakat nantinya akan merasa tertarik dan berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum tersebut. Dan yang selanjutnya dengan contoh seperti paslon 01 yang membuat suatu forum yang berjudul Desa Anies dan paslon 03 yang membuat suatu forum dengan nama Tabrak Pro. Dari kedua tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Mereka berdua memiliki persamaan, yakni sama-sama membuat forum demi menampung aspirasi masyarakat dan mendengarkan keluhan mereka tentang apa yang sebenarnya mereka keluhkan sejauh ini. Dari adanya dua kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu mengambil suatu nilai yang dimana pemimpin haruslah bersifat humanis dan juga pemimpin haruslah lebih terbuka terhadap masyarakat, dan seorang pemimpin wajib memiliki karakter yang dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak dan solutif. Dan yang kedua adalah mengenai personal branding. Personal branding adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang kandidat untuk memberikan citra diri yang positif di masyarakat. Biasanya personal branding ini dapat dilakukan secara individu ataupun dibantu dengan tim yang hampir sama dengan marketing politik tadi. Biasanya personal branding ini akan menjadi penentu apakah masyarakat akan menilai seorang kandidat itu memiliki karakter yang positif ataukah karakter tersebut memiliki karakter yang negatif. Namun tidak dipungkiri, walaupun dengan karakter yang positif, mereka seringkali menghadapi segala hujatan dari masyarakat yang mungkin memang tidak suka terhadap mereka. Seperti halnya wakil paslon 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang dimana selalu mendapatkan hujatan di beberapa sosial media. Namun dari adanya hujatan tersebut justru direspon dengan hal-hal yang positif, sehingga hal ini tidak ditargetkan dapat menjadi sebuah pandangan baru bagi masyarakat, di mana seorang anak muda yang sering dianggap labil justru dapat memberikan pengaruh yang bijak dan juga memberikan contoh yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang kedua adalah dari wakil paslon 01 yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, yang dengan slogannya Slepetnomik di setiap debat cawapres selalu nanti akan diucapkan, yang memiliki artian yaitu selain seperti menghapus ketidakadilan, korupsi, dan juga menegakkan hukum yang fair yang berpihak pada masyarakat. Dan yang kedua adalah tentang pendekatan new media, seperti apa yang sudah ditulis oleh Herbert Marshall dalam karyanya yaitu Encyclopedia of New Media, yang dimana sebenarnya tidak ada penjelasan signifikan mengenai bagaimana new media ini, akan tetapi akan adanya perbedaan atau indikator yang menjadi tolak ukur bagaimana new media ini, seperti halnya kemajuan digitalisasi yang berbeda dengan hal-hal konvensional sebelumnya. Hal ini seperti contohnya adalah yang digunakan oleh Presiden Barack Obama pada pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2008, yang mana Presiden Barack Obama ini seringkali memberikan pesan-pesan politik di jejaring sosial medianya melalui Facebook, terutama melalui Facebook yang pada saat itu masih ramai digunakan oleh beberapa orang. Walaupun di sana Barack Obama sering mendapatkan hujatan atau hal-hal lainnya, justru hal ini memberikan Barack Obama peluang dan suara yang besar karena masyarakat merasa tertarik adanya pendekatan-pendekatan baru melalui sosial media yang sebelumnya mereka anggap hanya sebuah tempat untuk bersenang-senang. Justru mereka mengetahui bahwasanya hal ini dapat bermanfaat positif dan juga memberikan dorongan yang kuat untuk mereka itu bisa saling berinteraksi satu sama lain. Dan contoh berikutnya adalah seperti yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan, yang pada saat masa
kampanye yang yaitu seringkali melakukan live di TikTok yang sehingga dapat membangun interaksi antara pendukungnya dengan Bapak Anies Baswedan secara langsung, hingga Bapak Anies dapat mengetahui bagaimana karakter dari pendukungnya, bagaimana apa yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga dengan adanya media ini yang sebelumnya hanya dilakukan oleh satu komunikator ke banyak komunikan, bisa menyebabkan dari banyaknya komunikan ke banyaknya komunikator yang secara masif, sehingga mungkin memberikan pengaruh yang lebih luas daripada hal-hal yang dilakukan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah tentang fenomena buzzer dan influencer. Buzzer sendiri adalah sebuah tim yang terorganisir yang dimana biasanya jasa mereka akan disewa ketika akan mempromosikan sesuatu. Dan pada pemilu 2024 kemarin banyak sekali kita temukan bagaimana fenomena buzzer sosial media yang tidak semuanya memberikan suatu kesan positif, justru terkadang mereka memberikan output buruk untuk paradigma masyarakat di hadapan pemilu nanti, yang dimana ditakutkannya akan terjadinya polarisasi antara lapisan masyarakat. Kita tahu justru mereka terkadang membawa suatu pengaruh buruk yang kan beroutput pada negatif campaign maupun black campaign, sehingga kita diwajibkan sebagai pemilih yang bijak harus dapat melihat bagaimana hal-hal rasional yang nantinya akan menuntun kita dalam menentukan pilihan kita pada pemilu 2024. Dan selanjutnya adalah mengenai influencer, yang dimana influencer sendiri ini terdiri dari beberapa public figure yang memiliki followers yang cukup banyak, dan mereka dapat mengkonstruksi atau memobilisasi masyarakat dan mengkonstruksi bagaimana pandangan mereka terhadap suatu kandidat. Mereka biasanya tidak perlu menggunakan buzzer dalam melakukan hal ini, karena bagaimanapun mereka memiliki followers yang akan memiliki ketertarikan sendiri kepada para individu-individu tersebut, sehingga mereka akan sangat dibutuhkan dalam melakukan kampanye maupun melakukan suatu inovasi baru demi mendukung program dari kandidat yang mereka dukung. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon dimaafkan apabila semua ucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.